Oke, selamat pagi semuanya. Di video kita kali ini, saya akan membahas tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang statistika. Oke, simak terus penjelasan dari saya ya. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, jadi ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari itu ada tiga. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, kemudian yang kedua ada median, dan ketiga ada modus. Jadi ini untuk penjelasan tentang mean atau rata-rata. Jadi mean atau rata-rata itu adalah eh, hasil bagi dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Jadi rumusnya seperti ini. Rumusnya tanda min seperti ini ya. X ada garis di atasnya. Bacanya X bar atau min juga boleh. Min sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke, nah contohnya seperti apa? Misalnya seperti ini, saya buat contoh. Nah, contohnya seperti ini. Diberikan data 1, 3, 5, 3, 5, 6, 7, 10. Nah, kemudian yang ditanya minnya berapa gitu kan. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Banyak datanya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya datanya. Nah, jadi minnya itu berapa? Kita buat min sama dengan jumlah seluruh data. Nah, artinya jumlah seluruh data, jumlah itu kan ditambahkan. Berarti kita tambahkan semua ini angka-angkanya. Berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 10 dibagi, jadi banyak datanya ada 7 ya. Oke, sama dengan 1 tambah 3 4 tambah 3 7 tambah 5 12 tambah 6 18 tambah 7 25 tambah 10 35 dibagi 7. 35 bagi 7 berarti 5. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah 5. Jadi rata-rata, ingat ya, rata-rata itu kita jumlahkan semua nilai datanya, kemudian kita bagi dengan banyak datanya. Oke? Gampang kan? Nah, kemudian contoh yang kedua seperti ini. Kalau tadi datanya kan cuma ada 7, ya kan? Jadi langsung kita tuliskan aja nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya datanya bentuk tabel seperti ini, cara bacanya gimana? Ini kan ada kolom nilai, kemudian ada frekuensi. Nah, arti frekuensi itu gimana? Jadi untuk nilai 7, frekuensinya itu akan ada 8. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tuliskan secara panjang itu seperti ini. 7-nya itu ada 8 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian nanti 8-nya ada 7 kali. 8, 8 dan seterusnya. Makanya kan agak banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya datanya banyak datanya itu lebih dari 10 misalnya, itu kita buat di dalam bentuk tabel aja supaya nggak terlalu panjang nulisnya. Oke, nah jadi kalau misalnya cara baca tabel ini seperti itu ya. Jadi untuk angka 7, nilai 7 itu ada 8 datanya. Kemudian nilai 8 ada 7 datanya, nilai 9 ada 3 datanya, dan nilai 10 ada 2 datanya. Terus kalau misalnya kita mau nyari rata-ratanya gimana? Kalau misalnya kita tambahkan seperti ini kan kepanjangan kali. Misalnya 7 tambah 7 tambah 7 8 kali, kemudian 8-nya 7 kali, kemudian 9-nya 3 kali. Itu kan terlalu panjang gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau nyari rata-ratanya gimana? Kita kalikan aja nilainya dikali frekuensinya. Kenapa? Kan kalau 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 8 kali kan berarti 7 dikali 8 gitu kan. Kemudian kalau misalnya 9 tambah 9 tambah 9,
9 tambah 9 tambah 9. Kan gitu nanti kita buatnya kayak seperti ini. Nah, kalau misalnya lebih pendeknya kan kita buat gini. 9 dikali 3. Kan sama kan? 9 tambah 9 tambah 9 dengan 9 kali 3. Jadi kalikan aja nilai dengan frekuensinya. Oke? Nah, jadi caranya gini. Kita buat 7 kali 8 tambah 8 kali 7 tambah 9 kali 3 tambah 10 kali 2 dibagi berapa? Hitung jumlah frekuensinya. Banyak datanya tadi itu, lihat di frekuensi. 8 tambah 7 tambah 3 tambah 2. Oke? Kita hitung. 7 kali 8 56 tambah 8 kali 7 56 tambah 9 kali 3 27 tambah 10 kali 2 20 dibagi 20 ya, sama dengan, nah ini kita jumlahin lah dulu. 56 tambah 56 112 ditambah 49 berarti 159 dibagi 20 sama dengan 7,9. Seperti itu ya. Jadi biasanya itu data itu disajikan dalam bentuk seperti ini, langsung kita tuliskan. Terus ada juga dalam bentuk tabel. Rumusnya tetap sama, kita jumlahkan semua datanya dibagi dengan banyak datanya. Kalau yang tadi karena terlalu panjang dia disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ada yang tabelnya ke kanan gini, ada juga yang ke bawah gitu. Jadi jangan bingung. Yang penting tahu mana yang nilai, mana yang frekuensi. Oke? Nah, ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Jadi median itu apa? Median itu adalah nilai tengah. Maksudnya nilai tengah itu gimana? Jadi kalau misalnya ada sekumpulan data itu dengan syarat seperti ini, datanya itu udah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ingat ya, harus kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita tentukan data yang terletak di tengah-tengah itu yang mana. Itulah yang namanya median. Oke, contohnya seperti ini. Nah, diberikan data seperti ini, 1, 3, 5, 1, 4, 2, 6. Nah, kalau misalnya kita hitung, banyak datanya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah, jadi yang namanya median itu yang mana gitu. Kita cari yang letaknya di tengah. Nah, cara nyari yang tengahnya gimana? Ini kebetulan kan ini sedikit ya. Jadi kita habiskan aja dari yang ujung-ujungnya. Ini dengan ini habis, ini dengan ini habis, ini dengan ini habis. Nah, berarti ini dia nilai tengah. Tapi ini masih salah. Kenapa? Lihat, datanya belum berurut kan? Belum dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi sebelum mengerjakannya harus kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti urutan datanya seperti ini. Ini masih salah ya. Berarti urutan datanya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, udah berurut, baru kita cari mediannya. Seperti tadi ya, nilai yang tengah. Jadi 1 dengan 6, 5 dengan 1, 4 dengan 2. Si 3 ini nggak ada temannya kan? Berarti dia yang di tengah-tengah. Inilah dia median. Mediannya 3. Gitu ya. Jadi cara nyari median gimana? Ini kan tadi datanya ada 7, ya kan? Kita bagi aja. Median itu data ke 7 bagi 2 ditambah 1. 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 ditambah 1 kan 8.
dibagi 2 berarti data keempat dia. Data keempat. Coba kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Kan pas dia. Angka 3 ini di data keempat. Jadi kalau misalnya ada datanya itu banyaknya ada 5 gitu. Jadi mediannya itu data keberapa? Berarti 5 ditambah 1 dibagi 2, data ke-3. Nah, contohnya seperti inilah. Anggap aja ini ada 5 data, dia udah berurut. Nah, yang mediannya itu yang mana? Pasti data yang ketiga ini. Kenapa? Dia yang di tengah-tengah kan? Nah, ini dengan ini mati ya. Kemudian yang ini dengan yang ini mati. Berarti tinggal yang tengah. Ya, inilah dia yang namanya median. Gitu ya. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Diberikan data 10, 11, 12, 13, 17, 18. Nah, kebetulan datanya udah berurut kan, jadi nggak usah kita urutkan lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kita hitung, ini banyak datanya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tadi di sini kan ada 7, ganjil ya. Nah, ganjil. Langsung kita jumpa yang di tengah-tengahnya. Kalau misalnya banyak datanya ganjil. Tapi kalau misalnya genap seperti ini, ada 6 datanya, kira-kira mediannya gimana? Nah, kita pasangkan ya dari paling ujung ke paling ujung sampai nanti dapat yang tengah. 10 dengan 18, 11 dengan 17, 12 dengan 13. Nah, kan gak ada lagi datanya. Kalau ini kan tadi jumpa ya, sisa 1. Kalau yang ini setelah 12 dengan 13 kan nggak ada lagi di tengah-tengahnya, maka mediannya kita ambil 2 data ini. Jadi mediannya berapa? 12 dengan 13? Bukan. Nah, mediannya kita jumlahkan 2 angkanya itu. 12 ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 12 sama 13, 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya datanya banyaknya genap, yang kita ambil ada 2 datanya, kemudian kita bagi 2. Kita jumlahkan dulu 2 datanya itu, baru kita bagi 2. Oke? Contohnya yang lain seperti ini. Nah, misalnya datanya ada 1, 10, 13, dan 17. Jadi banyak datanya itu kan ada 4 ya. Nah, yang tengah-tengah itu kan ada 2. Yang 10 dengan 13. Yang ini kan. Karena dia banyak datanya ada 4, genap dia. Jadi harus kita ambil 2 untuk cari mediannya. Jadi mediannya itu gimana? Median sama dengan 10 ditambah 13 dibagi 2 sama dengan 23 dibagi 2, berarti jawabannya 11,5. Gitu ya, gampang kan? Oke. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang modus. Jadi yang pertama tadi min, yang kedua median, yang ketiga modus kan. Nah, jadi untuk modus itu lebih gampang lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau nyari nilai modus, itu tinggal kita lihat aja data-datanya gitu. Jadi apa sih itu modus? Jadi modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul. Nah, jadi kalau misalnya kita diberikan sekumpulan data gitu kan. Nah, modusnya itu gimana? Ya udah, cari aja nilai yang paling banyak muncul. Jadi misalkan saya buat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Nah, yang namanya modus itu gimana? Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kita perhatikan ya, angka 1 itu 2 kali dia muncul. Angka 2 ada 3 kali. Angka 3 ada sekali,
angka 4 ada 2 kali, angka 5, angka 6 dan angka 7 masing-masing 1 kali. Jadi mana yang paling sering muncul? Yaitu angka 2. Jadi modus untuk data ini adalah 2. Seperti itu. Gampang kali kan? Iya, memang gampang. Terus kalau misalnya saya tambahin lagi di sini angka 1. Nah, sorry ya, di depan ini ada 1 ya. Jadi modusnya itu gimana? Tadi angka 2 dia muncul 3 kali. Kemudian angka 1 juga 3 kali. Jadi kalau seperti ini modusnya itu berapa? 1 atau 2? Jawabannya 1 dan 2. Nah, jadi kalau misalnya ada nilai yang sama-sama munculnya banyaknya gitu, seperti ini, angka 1 dia 3 kali, angka 2 dia 3 kali. Nah, berarti angka 1 dan angka 2 itu merupakan modusnya selama mereka yang paling banyak munculnya gitu. Kalau misalkan ada angka yang munculnya 4 kali gitu, ini kan tadi yang paling banyak 3 kali kan, terus saya buat lagi angka munculnya 4 kali. Nah, yang angka yang munculnya 4 kali itulah yang jadi modus barunya gitu. Pokoknya kalau modus itu kita tentukan aja nilai yang paling banyak muncul gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk statistika itu sebaiknya kita urutkan dulu. Selalu kita urutkan dulu data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kenapa? Supaya lebih memudahkan kita untuk menjawab soalnya gitu. Terutama nanti untuk di median, kemudian modus, kemudian nanti ada ukuran penyebaran data gitu. Jadi saya sarankan kalau misalnya kita ngerjakan suatu soal tentang statistika, diberikan suatu data, itu lebih baik kita urutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, mungkin demikianlah penjelasan dari saya untuk video kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jangan lupa setelah video ini, di akhir video akan saya berikan tugas. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.